Ya silakan bergabung kembali. Beda Cangkola juga bergabung. Mungkin ini Kang Haji sebagai pertanyaan baru mengenai zakat, terutama kemarin Kang Haji Denis sendiri kan mengisyaratkan untuk zakat di pesantren. Nah itu pertanyaannya mungkin sebelum ke sana, bagaimana zakat ketika pandemi seperti ini? Kadang orang memikirkan saya juga butuh nih, nggak perlu zakat fitrah, ya bagaimana? Artinya untuk zakat fitrah ini kan sifatnya memang wajib ya. Sifatnya memang wajib. Nah, untuk para santri ada sifat tarbiyah, yaitu sifat pendidikan atau pembiasaan. Kenapa harus dilaksanakan di pesantren? Agar si santri ini lebih merasa dan lebih punya rasa tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat sendiri. Alumni juga. Betul, alumni juga memang begitu. Kenapa harus di pesantren? Yaitu tadi, di samping memang ada hal-hal yang memang harus didahulukan, termasuk memang untuk lingkungan pesantren dan lain sebagainya, ada aspek pendidikan yang ingin diberikan oleh pesantren kepada para santri dan juga alumni, bahwa yang disebut dengan zakat fitrah ini bukan hanya sekedar formalitas lantas ketika kita saat pandemi ini jadi tidak wajib, bukan. Tetap saja harus kita lakukan. Untuk alumni bagaimana Kang tanggapannya supaya zakat? Nah, untuk alumni untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada lembaga pendidikan yang dulu telah menempa kita, ada anjuran dari Pangersa Akang untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakatnya di pesantren. Maka mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Sekalipun memang mungkin karena memang zakat ini kan biasanya para ulama, wabil khusus mazhab Imam Syafi'i, sejatinya zakat ini harus dikeluarkan oleh bahan pokok makanan di daerah sekitar. Iya. Ini ada yang bertanya nih masalah zakat. Maulana Hidayatullah, zakat di tempat pengumpulan zakat. Tapi nate misalnya di tempat kios eta teh Kang atarapi ku artos wae. Untuk masalah uang atau beras memang ada beberapa pendapat. Mazhab Imam Syafi'i tidak bolehkan. Ada juga mazhab yang lain yang membolehkan. Tapi memang bagaimana kalau kita membeli beras di tempat untuk mengeluarkan zakat, selama beras tersebut bukan beras yang dikeluarkan zakat orang lain, silahkan. Ya, ini kebanyakan saya gikeun sakulak gitu. Rasi beasna teh tina zakat gitu. Ijabkeun eta deui nu sanes ge eta deui. Nah, eta ini bukan bentuk keribetan, tapi kehati-hatian dari para ulama agar zakat yang kita keluarkan betul-betul afdol. Kemarin ada juga Bahtul Masail. Bahtul Masail ada juga ketika saya ikut Bahtul Masail kebetulan tentang zakat ini. Bagaimana, saya nambahin ya dikit agak keluar. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang mengeluarkan zakat terus di lokasi panitia zakat ini lagi gak ada orang lain, disimpan aja terus nulis di kertasnya, pelan kedapnya di sana aja duduknya ya, sok. Terus nulis di situ, nulis bahwa saya zakat seanu. Nah itu gimana? Enggak sah karena menulis pengganti dari ijab qabul. Ya, menulis pengganti dari ijab qabul. Terus bagaimana ketika kita terus ada yang mustahik zakat yang senantiasa datang ke posko terus gak ada petugasnya, di situ ada zakat. Saya mau ngambil bagian saya, ambil tanpa ada panitianya. Maka hasil Bahsul Masail kemarin di PCNU Kabupaten Subang di zona 3, kebetulan saya ikut jadi tukang ini Kang Ridwan, jadi tukang buatin kopi buat para kiai. Saya bercanten pisan lah. Bercanten. Maka boleh enggak? Boleh, selama belum dibagi rata atau belum dibagi-bagikan untuk bagian mustahik yang lain. Sah enggak? Halal enggak? Halal.
Tapi kalau Takutnya sudah mengambil hak yang lain, dibagi-bagikan, nah, tapi kalau sudah dibagi-bagikan, contoh ada beberapa kresek, gitu, ada beberapa kantong plastik, lantas datang si orang ini, tahu jatahnya tuh pasti seorang satu, tapi dia ngambil 3. Nah, yang duanya itu tidak halal, gitu. Itu Kang Ridwan. Ya, ya. Cara Pulsa lah, prinsipal pulsa itu. Dai. Kita pertanyaan lagi Kang Dai, silakan. Jadi materi langsung kuis gitu kan biar Oh, rame siap. gitu. Siap. Kayaknya paling saya gabung 5 menit lagi ya Kang Ridwan ya. Siap. Ya, Aina pertanyaan terakhir di Kang Dai. Pertanyaan terakhir di saya. Sebelum ditutup nanti di closing statement. Pertanyaan terakhir dari saya. Pulsa 50 Kalau Kak. tadi, mantap. Sebutkan piwuruk dari sepuh yang ada di Cirebon tentang hidup tadi. Ada yang jawab nggak? Belum. Dia tuh nggak boleh salah sabila kekeh eta. Oleh ulah sare Nah, keur Yosep, kuno, Yosep. ulah dahar keur lapar, ulah eureun keur capek. Betul Yosep? Yosep, betul kali ini Yosep. Selamat ya, Anda mendapatkan uang 50.000 Juta. rupiah. Oh, ya. Baru tanya modal kawin mau 50 juta mah tuh lumayan. Oh, nah modal kawin mah ijab kabul. 50 Jangan eta juta mah ada dengan hese. nya eta naon teh efek media sosial teh apa dan. Oke Kang Ridwan, secara Ya. prinsip kita berada di penghujung Sebentar Kang, bulan untuk suci Yosep Ramadan. silakan nama dan nomor HP-nya dikirim ke DM. Nanti oleh bendahara Kang Husen akan dikirim pulsa. Oke. Enggak Kang Dai. Sejatinya puasa Ramadan ini bukan bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, akan tetapi yang disebut dengan puasa ini adalah menahan diri dari perilaku yang membatalkan, seperti contoh menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, dan juga menghindari perilaku-perilaku yang merugikan orang lain. Iya. Maka secara prinsip puasa ini garis besarnya adalah menahan hawa nafsu. Yang menjadi persoalan adalah kenapa sih kita harus menahan hawa nafsu? Karena yang disebut dengan nafsu ini kebagi pada 4. 3 mencelakakan dan hanya 1 yang menyelamatkan. Jadi 4 ini 3 mencelakakan dan hanya 1 yang menyelamatkan. Yang pertama apa? Bahimah. Semua manusia pasti punya potensi mempunyai nafsu bahimah. Apa yang dimaksud dengan nafsu bahimah? Yaitu nafsu berani menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu tanpa mengindahkan aspek rasa malu. Artinya menghalalkan segala Hilang cara. maruah teh-nya. Ya, hilang maruah. Semua manusia punya potensi itu. Apapun jabatannya, apapun strata sosialnya, semua manusia punya potensi dengan nafsu bahimahnya. Yang kedua adalah nafsu sabu'iyah. Apa yang dimaksud dengan sabu'iyah? Manusia ini punya potensi untuk bersikap buas. Buas ini apa? Adalah berani berbuat zolim kepada orang lain untuk memuluskan langkah yang diinginkannya. Makanya yang disebut dengan manusia ini kan kalau disebutkan dalam materi kuliah itu disebutkan dengan homo hominis socius, yaitu makhluk sosial, butuh dengan orang lain. Maka butuh dengan orang lain ini bisa jadi orang tersebut menjadi termotivasi untuk bersikap bahimah, artinya buas. Dan yang ketiga adalah sikap syaitoniyah. Apa yang maksud dengan syaitoniyah?
yaitu manusia selalu berdampingan erat dengan hawa nafsu dan sifat-sifat kesyaitanan. Tiga sifat ini itu semuanya mencelakakan, dan hanya satu sifat yang menyelamatkan. Apa sifat yang menyelamatkan? Adalah sifat rububiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat rububiyah? Adalah sifat sabar, tawakal, ibadah, yang kesemuanya tersebut dilatih pada bulan puasa. Makanya kenapa yang disebut dengan puasa itu harus menahan hawa nafsu? Karena agar sifat rububiyah atau nafsu rububiyah ini mendominasi diri kita dibandingkan tiga sifat yang tadi. Maka kalau kita senantiasa pengen lihat ibadah puasa kita ini diterima atau tidak, tinggal tanya, simpel tanyanya. Lebih mendominasi sifat yang tiga dalam diri kita, atau justru sifat tiga tersebut terkalahkan oleh sifat yang satu, yaitu sifat rububiyah. Itu Betul. secara prinsip. Jadi itu dulu ya Kang Ridwan dari saya. Iya, Sebenarnya masih kangen, cuman karena saya punya anak ketika kau udah wae. terima kasih hatur nuhun badag kanggo Kang Dayat. Atur nuhun badag. Sami-sami kasep kesadayana yang sudah menonton video ini, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan membersihkan hati kita, meluaskan hati kita. Setelah beres Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami kasar kasadayana mangga.